langsung aja, biar kita nggak terlalu lama-lama lagi. Aku undang pembicara kita kali ini, yaitu Mas Riko Lemba, yang merupakan technical designer di Stellartum. Oke, halo Mas Lemba. Halo, kedengeran nggak? Oke, masuk Mas. Oke, masuk Mas. Oke. Langsung share. Oh ya, BTW. Boleh Mas. Boleh Mas. Bisa langsung mulai share screen. BTW mungkin FYI aja. Jadi Mas Lemba ini tuh juga di komunitas game dev Jogja gitu. Jadi biasanya kalau misalnya di Jogja, kalau misalnya ada sharing session terkait game design, biasanya sama Mas Lemba sih yang ngisi. Ada, sekarang udah jarang tapi. Iya, sekarang udah jarang. Oke Mas, udah masuk Mas. Udah kelihatan nggak nih? Oke, udah kelihatan Mas. Dari teman-teman udah pada kelihatan belum ya? Udah aman kah? Oke, aman katanya. Berarti bisa kita mulai. Oke, dimulai ya, ini ya. Oke Mas. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya ini saya sekitar bulan lalu itu diminta Adi nge-share tentang frame data yang lebih pengennya tuh Selasar pengen ada topik yang lebih intermediate gitu ya, jadi nggak cuma intro. Tapi kalau aku kebayangnya kalau frame data tuh agak terlalu sempit, jadi nanti mungkin lebih ke menyeluruh ya tentang action game fundamental. Tapi nanti tetap ada frame data di awal, tapi nggak cuma tentang frame data itu. Dan ini disclaimer dulu, ini fokus ke game design, jadi karena ini design talk ya, bukan tentang teknis atau programmer, jadi bakal fokus ke desainnya aja. Terus dari mana frame data itu bakal ngasih kita design insight, jadi bukan teknik implementasi ke engine dan lain-lainnya. Nah terus game action ini cukup luas ya, kalau kita lihat di banyak genre, platformer itu kan masuk game action juga. Terus game fighting, game beat 'em up. Tapi di sini aku bakal fokus ke bagian combat intinya. Jadi combat itu bisa third person, bisa first person, atau bisa side scrolling. Tapi intinya tuh lebih fokus ke bagian combat system. Jadi ada 1 lawan 1 atau 1 lawan banyak gitu sih. Oh, suaranya agak kecil kah? Yang lain gimana tuh? Mungkin bisa digedein volumenya? Oke, kalau di aku aman sih Mas, nggak apa-apa. Oke. Sama itu tadi, jadi nggak fokus di frame data aja ya, tapi action game design secara menyeluruh. Jadi aku di akhir ini harapannya tuh kalian bisa ada bayangan lah kalau mau ngedesain game action tuh gimana, frame data digunakan untuk apa, terus nanti cara ngedesain game action dari from scratch ya. Jadi bukan ngedesain kayak aku pengen langsung kayak From Software gitu, tapi memandang sesuatu dari nol gitu loh, mendesain sesuatu dari nol gitu. Jadi perkenalan dulu, saya Riko Lemba, biasa dipanggil Lemba kalau dari teman-teman Jogja. Dan saya ini co-founder Stellarnal yang udah jalan dari 2011, udah lumayan lama ya. Dan itu di saya selain sebagai co-founder, saya juga kalau day to day-nya tuh sebagai technical designer. Technical designer itu apa? Sebenarnya kalau ditanya itu dulu jawabnya tuh game designer sama programmer. Tapi karena sekarang udah ada istilah baru, jadi saya nyebutnya technical designer aja. Daripada nyebut game designer dan programmer terlalu banyak gitu. Dan saya udah bikin game dari tahun 2008-2009, jadi sudah dibilang udah terlalu lama bikin game mungkin ya. Istilahnya gitu. Dan ini kalau di list game yang aku udah buat, paling ambil 2 yang terakhir aja, yang beberapa tahun lalu tuh bikin Uncharted, ini action RPG, udah rilis di Steam sama konsol. Terus sekarang kita lagi develop gamenya namanya Mentari, ini baru di-announce akhir tahun lalu waktu IGDX. Jadi ini tentang game action menggerakkan dunia yang beku, tapi karakternya tuh dancer, jadi menggerakkan dunia yang beku gitulah. Nah ini lumayan menarik buat contoh karena dari directionnya lumayan beda dari game action yang lain sih. Jadi nanti aku bakal kasih contoh gimana aku ngedesain game Mentari ini gitu.
Nah, terus ini sedikit konten apa yang kita bakal bahas ya. Jadi pertama nanti kita bakal bahas frame data dulu, dari definisi apa. Terus di frame data itu ada state apa aja sih. Terus kita bakal kenal namanya frame advantage dan disadvantage ya. Itu maksudnya apa? Terus kenapa kita pakai frame data? Frame data dari sisi player, competitive player, dan juga game designer ya. Karena gunanya apa sih gitu. Terus dari situ aku pengen oper ke ngedesain action game secara langsung gitu. Jadi kita bakal ngomongin kayak building blocknya action game itu apa aja. Nanti bakal belajar namanya demand sama tool ya. Dua esensi game action yang paling penting. Terus ada game essence, itu nanti bakal saya bahas nanti. Terus gimana caranya kita nambahin game essence ke game design model kita gitu. Nah terus terakhir nanti bakal ada contoh dari game yang aku bikin dari tahun lalu, yang Mentari tadi. Gitu. Jadi pertama yaitu frame data ya. Kalau di sini yang sering main action game, terutama game fighting ya. Kalau game action lain tuh sebenarnya nggak begitu sering dibahas. Contohnya kayak platformer itu kan lebih sering ngomongin buffer ya. Buffer tuh kayak temporary storage buat nge-store input data. Tapi kalau di game fighting tuh obrolannya pasti seputar frame data. Ya buffer juga ada, tapi yang paling sering dibahas tuh ini. Jadi sebenarnya frame data itu apa sih? Frame data tuh intinya ya cuma data yang ada di satu klip animasi gitu. Jadi contohnya kalau di gambar kanan bawah itu ada Rio lagi mukul ya. Di dalam satu klip animasi itu ada data apa aja sih? Ada state apa aja, variabel apa aja gitu. Nah, biasanya kalau di frame data ini ada 3 state yang penting. Ada startup, ada active, sama ada recovery. Nah itu dilihat di kanan bawah itu kan ada previewnya, startupnya itu 2 frame, active-nya 2 frame, recovery-nya 2 frame gitu. Nah, terus kita bakal coba bahas satu-satu ya, di state-nya ini apa aja. Jadi kalau startup, itu periode setelah player neken tombol attack. Dan sebelum hitbox aktif. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ancang-ancang lah. Kalau mukul kan pasti ada ancang-ancangnya ya. Jadi kalau di game fighting yang 3 tier of attack gitu, ada light, medium, heavy, itu biasanya yang light attack, light punch sama light kick itu cepet. Tapi kalau yang heavy itu lambat gitu. Jadi kalau kita ngomongin startup itu sebenarnya kita ngomongin seberapa cepet move-nya ini dieksekusi gitu. Kalau startupnya cepet berarti itu gerakan move set-nya tuh resikonya rendah, tapi biasanya damage-nya kecil. Tapi kalau frame-nya banyak itu berarti resikonya tinggi. Karena kita harus nyari timing yang tepat biar bisa dieksekusi. Nah terus active itu apa? Active itu intinya rentang waktu ketika hitbox-nya itu aktif dan ngasih damage ke player. Jadi contohnya kalau di kanan ini ya dari Smash Bros Ultimate itu kelihatan ada hitbox ungu-ungu, kelihatan nggak tuh? Nah itu berarti cuma dalam rentang waktu itu si Mario bisa nge-damage lawannya gitu. Dan lain sama state lainnya biasanya aktif ini sangat cepat sih. Jadi kayak cuma 2 frame atau 3 frame gitu udah banyak gitu. Tapi intinya itu kalau kita ngomongin aktif itu maksudnya hitbox-nya aktif gitu sih. Cara singkat gitu. Nah terus recovery itu apa? Recovery itu setelah hitbox aktif intinya. Dan sebelum player bisa input attack lagi. Jadi kalau contohnya di sini dia kan setelah si Sonic nendang itu ada periode di mana dia balik ke idle lagi kan. Nah biasanya ada beberapa moveset yang sebelum dia balik ke posisi reset itu nggak bisa nginput attack. Nah itu jadinya kan resiko ya. Kalau misal recovery-nya makin panjang berarti aku bisa dipunish sih sama lawan aku gitu. Jadi kalau ngomongin konsep kayak gini sebenarnya ini agak deket sama konsep cooldown di game MOBA gitu. Jadi ketika kita udah pakai skill kan kita berarti nggak bisa pakai skill kan. Nah kalau misalnya skillnya itu cooldownnya tinggi kayak ultimate gitu, berarti resikonya lebih gede kan, karena kalau kita udah pakai ultimate ternyata gagal, berarti kita nggak bisa pakai itu selama 60 detik atau 30 detik gitu ya. Sebenarnya konsepnya agak mirip itu sih, cuma mungkin rentang waktunya jauh lebih cepat ya recovery ini.
Nah, terus apa gunanya player itu ngomongin frame data ya ketika ngomongin game action? Itu sebenarnya secara garis besar itu cuma melihat resiko dari setiap move-nya. Misalnya contohnya ini ya, ada move yang kayak gini, yang di bawah ini contohnya frame data. Dalam rentang 13 frame ini, ada 2 jenis move ya. Ada punch sama kick. Kalau yang punch itu startupnya 3 frame, terus yang kicknya itu 5 frame. Nah ini mana yang lebih beresiko? Kalau dilihat dari sini kan berarti semakin cepat move itu bisa dieksekusi kan berarti semakin tidak beresiko ya. Nah berarti bisa disimpulkan kalau yang nggak beresiko itu yang punch karena dia startupnya cepat dan recovery-nya juga lebih cepat gitu. Nah terus sebagai player biasanya buat game fighting ya kalau ini itu untuk tahu frame advantage. Frame advantage itu maksudnya keunggulan frame ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi ini contohnya bayangin ada karakter yang udah nempel ya kayak di bawah itu di King of Fighter 13. Jadi bayangkan ada karakter namanya Budi sama Adi gitu. Yang Budi itu move-nya startnya 3 frame. Terus yang Adi itu startnya 2 frame. Kalau kedua player ini saling mukul di waktu yang sama, berarti kan Adi udah pasti menang kan, karena dia punya 1 frame advantage gitu. Nah sebenarnya ketika orang ngomongin frame data tuh kebanyakan ngomongin kayak gini. Misalnya aku kebanyakan main Smash Bros ya. Kalau Smash Bros itu, misalnya aku lawan Sonic, dia lagi nge-shield, aku punya berapa frame advantage gitu, bisa diketahui dari frame datanya itu. Gitu sih. Nah jadi ini sebenarnya buat menganalisis tiap move-nya. Apakah aku punya advantage atau enggak gitu. Nah, ini salah satu contoh frame data di game Smash Bros. Itu websitenya lupa, smashultimate.com atau apa gitu. Pokoknya adalah. Jadi ini data yang aku share yang ini tadi itu sebenarnya sangat simplifikasi dari frame data yang sebenarnya ya. Kalau ngomongin frame data yang bener-bener dari game AAA gitu ya, kayak Smash Bros, Street Fighter 6, atau malah kayak Tekken dan lain-lain gitu tuh datanya sangat banyak gitu. Jadi kayak jab, normal jab itu kalau misalnya kita barusan lompat itu landing leg-nya berapa gitu, misalnya 5 frame. Terus kalau misalnya ini kalau on shield-nya main 13 itu kan berarti kalau kita mukul lawan dia pakai shield berarti kita rugi 13 frame gitu istilahnya. Nah itu sebenarnya banyak banget mekanik yang sangat matematis gitu sih kalau ngomongin game action ya. Jadi yang tadi aku share tuh sebenarnya masih kayak basicnya banget aja gitu. Jadi kalau kalian coba lihat aja di web frame data gitu ya, itu bakal nemuin banyak banget ini kayak ini shield lag, shield stun. Jadi shield stun tuh kalau misalnya kita mukul orang yang lagi nge-shield itu sebenarnya dia ada stunnya cuma berapa frame gitu. Terus nanti masih ada landing lag gitu-gitu sih. Nah itu paling coba dilihat terus nah itu ultimate frame data itu betul ya itu sih. Terus sebagai game designer tuh sebenarnya gunanya apa ya kalau misalnya frame data gini? Jadi kalau dari aku sih sebenarnya membaca frame data tuh gunanya lebih ke belajar building block dari action game. Contohnya ketika aku ngebaca frame datanya Smash Bros itu aku jadi tahu kalau ternyata kalau pakai shield itu tetap ada stunnya. Kalau misalnya landing leg itu ternyata misalnya kita barusan loncat terus kita mendarat itu ternyata ada lag sebelum kita bisa input move berikutnya gitu. Nah dengan kita membaca frame data dari banyak game itu sebenarnya kita bisa lebih banyak library sih. Library mekanik apa yang kita bisa masukin kalau misal kita pengen bikin game yang menyerupai game-game tersebut gitu. Jadi kalau dari aku sebenarnya gunanya lebih ke mempelajari struktur dalamnya gitu sih. Sama kalau paling basicnya tuh sebenarnya mengetahui state yang paling penting dalam game action tadi, yang masalah startup, active sama recovery gitu. Nah masalah implementasinya sebenarnya di setiap engine udah ada animation sistemnya masing-masing ya. Jadi makanya karena ini konteksnya lebih ke game design talk, jadi aku nggak mau fokus ke gimana cara bikin frame data karena itu di tiap engine tuh handle-nya beda-beda. Dan bahkan kalau misalnya dulu bikin game engine sendiri mungkin
zaman dulu ya, sebelum ada Unity kan developer Indo tuh bikin game engine sendiri gitu. Jadi itu mau nggak mau harus bikin animation system sama data yang di situ gitu. Gitu sih. Nah terus karena frame data ini berguna buat mempelajari building block dari action game ya. Penyusunnya tuh apa aja sih? Nah aku mau bridging ke sini. Gimana cara kita mendesain action game? Tadi kan kita udah tahu frame data ya. Jadi frame data tuh kalau di istilah matematika jadi kayak notasi aja sih. Biar kita gampang komunikasinya itu kadang pakai frame data aja gitu. Nah terus gimana proses ngedesain action game? Jadi yang pertama itu kita harus tahu building block dari action game ya. Jadi nanti ada demand sama tool. Terus yang kedua tuh ada game essence. Sebenarnya nggak usah begitu mikirin istilah game essence ya. Ini aku cuma meminjam istilah dari orang lain. Jadi nanti kalau kalian ada istilah masing-masing sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Nggak usah begitu mentingin istilah. Terus yang terakhir itu nge-build combat model. Itu juga penting. Nah, ini aku mau ngebahas game essence sedikit karena itu istilah yang istilahnya lagi nge-trend sih beberapa tahun ini. Jadi ini meminjam istilah dari game designer Masayu Sakurai yang desainernya direkturnya Smash Bros. Itu dia bikin channel YouTube kan, dia 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu gitu mulai bikin channel YouTube yang ngomongin game design. Nah dia ngomongnya game essence itu sesuatu yang membuat game fun. Ya ini bisa macam-macam ya. Kalau misalnya gamenya tentang story itu essence-nya beda. Kalau misal game fighting itu essence-nya lebih ke risk and reward. Tapi kalau game taktik gitu mungkin essence-nya lebih ke positioning atau apa gitu. Jadi setiap game itu ada game essence yang sesuatu yang abstrak yang bikin kita gamenya tuh seru gitu. Terus setiap game tuh sebenarnya bisa punya lebih dari satu game essence gitu. Terus pertanyaan pertama yang harus kita tanya sebagai game designer tuh, game essence apakah yang paling fundamental dari game action? Nah di sini aku bakal coba breakdown game essence yang paling fundamental dari sisi aku ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke subjektivitas ya. Dari game action tuh yang paling fundamental tuh apa sih? Dan nanti di sana bakal kita masukin game essence sebagai istilahnya kalau dimasak tuh topping ingredientnya lah. Jadi base-nya tuh kita definisin dulu, baru nanti kalau pengen nambah esensi lain itu jadi toppingnya gitu. Nah, terus building block dari action game. Kalau ngomongin game action itu sebenarnya paling simpelnya tuh kayak gini sih. Enemy itu bakal ngedemand ya kan ada dua sisi ya, ada player sama enemy. Dan enemy itu bakal ngedemand sesuatu dari player. Terus player bakal bereaksi pakai tools yang disediakan oleh game designer. Jadi kalau ngomongin game action tuh intinya sebenarnya ini, elemen paling dasarnya ya. Itu sebenarnya ini aja sih. Enemy menuntut sesuatu dari player, terus player bereaksi pakai tools yang dikasih sama game designer. Itu bisa pakai attack, bisa dodge, bisa parry, bisa macam-macam. Nah itu tergantung tools yang dikasih sama desainernya. Nah terus contohnya kalau demand ya, demand itu ada banyak macam, tapi yang paling umum itu sebenarnya demand timing. Jadi misalnya contohnya dalam frame data ini ya, bayangin ada serangan kayak gitu, dan ini posisinya bayangin dunia satu dimensi aja ya, jadi cuma kita udah nempel gitu, terus ada musuh yang ngeluarin serangan kayak gitu. Nah berarti ini kan intinya ngedemand kita bisa menghindari frame 4 dan frame 5 kan. Jadi intinya gitu. Nah ini bakal macam-macam demand-nya apa. Dan ini playernya bereaksi bisa macam-macam ya, tergantung game designernya ngasih tools apa aja. Bisa aja ketika frame 3 kita defend gitu. Kita dapat damage tapi gerakannya itu relatif aman gitu sih. Atau bisa juga kita pas dari frame 4 tuh kita langsung parry gitu. Tapi kan itu resikonya gede. Nah itu sebenarnya enemy bisa demand satu hal tapi ngeresponnya bisa macam-macam tergantung toolset yang dipunya. Terus ini salah satu contoh dari game Dark Souls 1 ya. Tujuan dari serangan ini sebenarnya intinya tuh demand dodge timing ya.
karena buat ngajarin iframe ya. Iframe itu apa? Itu intinya bahasa Inggrisnya itu invisible frame ya, kepanjangannya. Jadi ketika kita dodge itu sebenarnya ada berapa frame di mana hitboxnya karakter itu nggak aktif. Jadi kita bisa tembus dari serangan musuh gitu. Jadi kalau dilihat dari serangan ini si Asylum Demon itu sebenarnya dia ngedemand dodge timing karena range-nya lumayan muter gitu ya. Jadi gerakan paling optimalnya itu sebenarnya kita ngedodge ke dalam gitu. Nah, terus dari sini contoh dari Sekiro. Kita kan lihat dari levelnya ya. Levelnya itu kan sangat sempit ya. Sangat sempit dan musuh di Sekiro kan sangat agresif ya. Jadi kayak bisa diasumsikan kalau intensi dari desainernya tuh pengen ngedemand skill check buat parry-nya gitu. Karena serangannya kayak gini. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi dari map yang sangat kecil, jadi kalau kita mau lari kemanapun gitu tetap bakal kekejar. Dan serangan bosnya tuh bertubi-tubi gitu. Jadi kalau dari situ bisa diasumsikan kayak ini ngedemand-nya skill check parry banget sih. Nah itu di Sekiro tuh banyak banget tuh skill check kayak gitu. Jadi emang direction game-nya tuh emang good sih, good banget. Karena either lu bisa atau enggak gitu loh kalau Sekiro tuh. Dari segi toolsetnya juga nggak sebanyak Dark Souls kan. Dari build itu nggak banyak. Itu emang dia lininya lebih ke hard demand sih. Terus selain kita demand timing, sebenarnya bisa juga demandnya tuh positioning. Jadi contohnya ini enemy, ini harusnya ada animasi sih, tapi agak susah nyarinya. Soalnya kalau lihat di YouTube tuh ngebunuhnya cepat banget. Jadi ini bayangin aja, apinya ini muter ya, kayak di api di Mario Bros itu. Api Mario Bros yang Bowser Castle itu kan apinya muter. Nah, bayangin aja apinya muter gitu. Jadi selain timing, demand itu juga bisa menuntut positioning gitu. Jadi kalau di enemy yang ini tuh menghindari angle bahaya. Tapi bahayanya kan cuma kecil ya, cuma kayak 5 derajat atau berapa gitu. Tapi bisa juga sebenarnya demand tuh kayak gitu. Jadi nggak mesti demand timing, tapi bisa juga demand positioning. Jadi contohnya kalau di game-game action kan ada yang musuhnya AoE attack itu sebenarnya nge-demand positioning juga gitu. Nah ini contohnya yang demand yang lebih kompleks ya. Jadi ini kan ada banyak intinya kan ada beberapa layer ya kalau ini demandnya ya. Jadi bisa paling lihat ini dulu deh. Jadi serangannya tuh kurang lebih kayak gini. Nah dia tuh AoE-nya melebar terus bisa menyempit lagi gitu. Nah ini sebenarnya secara garis besar itu secara kasar kan bisa ngedemand playernya tuh lari dari AoE attack ya. Ini suaraku kok double ya? Tadi ada bocor mas, tapi udah apa? Oh ya oke. Ya ini sebenarnya demand-nya tuh menjauh dari wave attack, tapi bisa juga sebenarnya kita tuh ngedodge ke dalam sini gitu. Ngedodge ke dalam sini buat ngedamage si HKT-nya ini, si bosnya ini. Sebenarnya demand tuh juga bisa berlayer-layer gitu sih, gitu. Nah sekarang toolsnya tadi kan udah ngejawab demand ya. Terus gimana player bisa bereaksi dari demand itu pakai tools yang ada. Nah terus kalau di Hades 2 ini ada beberapa tools nih. Jadi ada dodge, ada attack, ada special, ada cast. Jadi kalau misal kita menjawab demand yang kayak gini ya, ini kan bisa aja kita jalan ke sini terus dibunuh enemy-nya gitu. Tapi bisa juga kita jalan ke sini terus dodge baru dibunuh enemy-nya gitu. Sebenarnya lumayan ada ruang buat ekspresi ya, buat ngalahin musuh yang ini gitu. Atau contoh yang lebih kompleks ini bisa aja kalau misal kita lagi punya range attack ya kita nyerangnya dari jauh gitu. Tapi bisa juga kalau kita mau lebih ambil resiko kita dodge ke dalam sini baru nyerang pakai melee gitu. Jadi
karena tool setnya tuh lumayan variatif, jadi ada dodge, ada cast tuh kayak magic sih intinya sih, AOE magic gitu. Terus ada special tuh kayak apa ya? Intinya kayak alternatif attack-nya weapon sih. Jadi kalau di game biasanya kan ada light attack, ada heavy attack kan. Ini cuma kayak alternatifnya gitu. Jadi nggak mesti heavy gitu. Nah, terus dari pembahasan ini, dariku sendiri tuh aku ngerasa kalau fundamental essence dari game action itu sebenarnya mix of layers of demand. Jadi gabungan dari demand dan juga layers of demand gitu. Kalau nggak kebayang, coba bayangin kayak gini. Jadi misalnya kita dapat serangan kayak gini ya. Itu kan ada enemy A, dia nyerang pakai kayak gini, pakai melee. Terus di frame berikutnya ada serangan melee yang lebih heavy attack ya, kayak gini. Terus ada di frame 1 ini dapat serangan AOE gitu. Karena demand-nya tuh kompleks ya, dalam rentang waktu tertentu tuh bakal beda-beda dan campuran demand-nya tuh beda-beda. Ya itu yang bikin seru sih kalau dari aku, karena campuran demand yang macam-macam ini dan setiap rentang waktu itu campuran demand-nya beda-beda, itu yang bikin seru. Terus contohnya kayak gini, kalau di ini harusnya lebih kebayang sih kalau kayak gini. Ini kan cuma ngomongin timing ya. Coba bayangin ketika kalian dikepung enemy yang ini ngedemand sesuatu, anggap aja B ya, demand B, yang ini demand A, demand B, mungkin ada juga yang demand C, dan kalian lagi dikepung gitu. Nah ini kan sebenarnya sebenarnya bisa dibilang ini bentuk problem solving ya, gitu. Dan aku ngerasa itu hal yang paling fundamental di action game tuh ini sih. Jadi ada demand, terus demand-nya tuh selalu bercampuran dan berlayer gitu. Itu yang bikin sesuatu menarik sih. Gitu. Apa sih fungsinya terminal itu? Waduh, itu ada bocor. Oke, terus ini kan tadi kita udah dapat fundamental essence-nya ya. Jadi fundamental essence-nya itu kan campuran atau layer dari demand ya. Terus bisa nggak kita tambahin essence lain gitu? Jadi misalnya aku pengen tambahin player expression gitu, atau essence-nya tentang positioning gitu. Terus bisa juga essence-nya tuh tentang matter building ya. Itu kan banyak ya. Terus ada RPG element gitu. Jadi kita bisa explore macam-macam sih kalau dari sini gitu ya. Nah ini bisa, ini aku ngomongin tadi nambah essence di atas fundamental essence tadi. Jadi misalnya tadi kan udah ada fundamental essence-nya kan layers of itu ya, layers of demand ya. Nah ini misalnya kita pengen bikin gamenya lebih kompleks lagi nih. Ya udah kita bisa tambahin beberapa essence gitu. Yang kayak gini. Contohnya matter building, player expression atau RPG element gitu. Nah ini contohnya, aku kasih contoh player expression itu intinya kalau ngomongin player expression itu lebih ke berapa banyak opsi yang dikasih game designer untuk merespon demand dari enemy. Ini contohnya yang aku bikin itu enemy ngasih demand ya. Aku lagi terus playernya bakal ngasih bisa dodge, bisa light attack, bisa heavy attack, bisa parry, bisa jump, bisa macam-macam ya. Nah ini kalau ngomongin player expression ini biasanya game-game kayak Devil May Cry, terus Bayonetta itu karena movesetnya sangat luas ya, makanya player expressionnya tuh luas gitu sih, gitu. Nah kalau misalnya kalian pengen memasukkan player expression, ya mungkin harus consider ngebanyakin moveset gitu sih, gitu. Nah terus kita udah ngomongin tadi ya, udah ngomongin fundamental essence di game action game itu apa sih? Tadi kan mix and layers of demands ya. Terus dari situ ternyata bisa kita tambahin esensi yang lain gitu. Contohnya kayak player expression berarti movesetnya harus lebar. Karena kalau movesetnya terlalu dikit itu kan nggak ada ekspresi dari player ya. Karena misalnya kalau semua boss bisa di defeat pakai normal attack aja,
Berarti kan nggak ada ruang buat berekspresi gitu. Terus kalau udah tahu itu, berikutnya kita coba mulai desain nih. Jadi gimana caranya membangun combat model gitu. Jadi kalau ngomongin combat model itu kita harus bisa list essence apa yang ada di tiap game gitu. Jadi kalau kita ngomongin game action itu kan mungkin kalau masih awam kebayangnya, oh aku pengen yang banyak combo gitu, kayak East 10 gitu misalnya. Aku pengen banyak combo kayak Bayonetta. Aku pengen kayak Hades, pengen kayak Doom gitu misalnya. Tapi kalau dilihat secara mendetail itu sebenarnya tiap game itu esensinya beda-beda sih. Jadi misalnya ini aku kasih contoh yang paling dekat aja ya, Hades 1 sama Hades 2. Hades 1 sama Hades 2 itu secara fundament, kalau secara surface level mungkin mirip ya dilihat ya. Oh ini kita dapat godlike power, terus dapat kekuatan dari Tuhan di Greek mythology gitu lah intinya. Terus powernya bakal scaling secara multiplikatif gitu. Secara surface level kan itu sangat mirip ya. Tapi kalau dilihat esensinya masing-masing itu ternyata beda banget sih. Kalau di Hades 1 itu player expression-nya lebih dari boon system ya. Mungkin yang mirip tuh lebih ke ininya nih, player expression-nya nih. Jadi pakai sistem boon, ketika kita udah nge-clear satu room, kita bakal dapat upgrade yang bisa nge-upgrade basic ability kita. Terus power fantasy-nya itu setiap upgrade tuh bakal bisa upgrade-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya jadi boon itu kan bisa dikasih boon lagi gitu ya. Nah itu boonnya tuh bakal berinteraksi satu sama lain, terus jadi powernya tuh makin lama makin gila gitu, makin belakang. Terus Hades 1 tuh aku ngerasanya tuh lebih agresif sih. Jadi bisa di brute force kalau aku ngerasa main di Hades 1 tuh. Dan sedangkan di Hades 2 tuh aku ngerasanya jauh lebih ke positioning heavy. Sama dia ternyata nambahin model lain nih, nambah esensi lain yaitu resource management. Di Hades 1 tuh nggak ada namanya mana, nggak ada namanya omega attack gitu ya. Tapi di Hades 2 tuh dia mulai masukin resource management ini. Jadi mulai ada mana. Jadi serangan-serangan basic itu ternyata bisa di hold dan itu bakal makan mana gitu. Nah ini kalau dilihat secara gini aja itu udah kerasa kan beda banget. Dan aku yang ngerasa beda banget tuh dari positioningnya juga. Kalau di Hades 2 itu enemy-nya tuh kayak didesain kayak kita tuh butuh positioning banget. Kayak contohnya yang tadi yang enemy api muter itu buat nggak boleh dideketin gitu. Terus ada musuh yang kayak scream gitu ya, kayak teriak terus ngejar banget itu kan kayak harus dijauhin gitu. Sebenarnya banyak kayak gitu sih. Terus dari level desainnya tuh banyak yang pakai choke point kayak di Overwatch gitu. Jadi musuhnya harus digiring ke sana terus di crowd control gitu ya, di stun atau gimana gitu. Nah itu kalau kita bandingin side by side gini, emang kerasanya Hades 2 tuh game yang lebih kompleks karena esensinya lebih banyak. Dan itu emang bener sih setelah aku cobain tahun lalu tuh emang Hades tuh sebenarnya lebih kompleks gitu. Nah ini aku mau ngasih contoh gimana aku nge-build game terbaru ya. Dari prinsip-prinsip yang tadi aku udah share, itu terus gimana sih aku nge-apply prinsip yang tadi, terus gimana aku bikin combat dari Mentari ini. Tapi sebelumnya nonton trailer dulu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu gamenya. Jadi intinya
ini kayak combat system tapi karakter utamanya tuh dancer. Jadi nggak game action yang nggak ada pukul-pukulannya gitu. Karakternya bisa mukul lah istilahnya. Ya karakternya bisa dipukul sama enemy-nya, tapi tools yang dipunya player itu nggak ada pukul-pukulan sama sekali. Jadi kalau ngomongin back end di dalamnya ya, itu player tuh nggak punya melee hitbox gitu sama sekali. Nah ini karena contohnya lumayan unik, jadi aku pengen kasih contohnya ini aja gitu. Berarti gimana? Oke. Jadi combat model Mentari ini dari awal sebenarnya kita, kalau dari aku sebenarnya prosesnya tuh lebih ke ngomongin thematically dulu ya. Ketika kita ngomongin karakter utamanya tuh dancer gitu ya, misalnya ide utamanya tuh karakternya dancer, itu prinsip apa aja sih yang penting dari sebuah dancer gitu. Nah terus kita selama diskusi lumayan lama gitu, dancer tuh utamanya adalah movement gitu. Kita bikin prinsip kalau movement tuh berarti kalau sesuatu yang bergerak itu berarti bagus, sesuatu yang diem itu jelek. Berarti tujuannya si player itu menggerakkan sesuatu yang diam gitu. Makanya kita ada fenomena di dunianya namanya the stillness ya. Jadi entah kenapa dunianya tuh jadi beku gitu dan karakter-karakternya jadi batu. Terus tugas si karakternya si Mentari itu buat menggerakkan dunia itu kembali pakai tarian gitu. Dan itu aku ngerasa lumayan simpel sih. Jadi menggerakkan sesuatu yang beku itu kan mudah ditangkap ya, konsep-konsep kayak gitu. Terus setiap dance itu memiliki pattern yang gerakan yang unik gitu. Jadi karena ketika kita ngomongin dance itu kan lebih ke ngomongin tiap moveset itu kan pasti beda ya. Nah itu aku jadi ngerasa itu prinsip yang penting tuh. Jadi kita lebih ke arah movesetnya tuh sebenarnya nggak banyak banget, tapi gerakannya tuh variatif gitu. Jadi aku nggak mau kayak cuma gerakannya sama tapi elemennya api gitu ya, elemennya gerakan sama tapi elemennya listrik gitu. Jadi aku nggak mau leaning ke sana tapi lebih ke movementnya yang beda-beda. Nah terus tema dari naratifnya selain tema besar movementnya ya, itu temanya tentang koneksi. Jadi si Mentari ini ceritanya dia mencoba mengkoneksikan dirinya dengan orang-orang lain gitu. Makanya dari game tadi itu ada mekanik koneksi gitu sih di gamenya, dan itu bakal penting banget di combatnya. Jadi sesuatu yang kita bahas secara tema naratifnya itu kita bawa banget ke combatnya. Nah dari situ kita coba nge-build combat modelnya dulu nih. Combat modelnya Mentari itu kalau bisa di list itu yang pertama mungkin dari positioning dulu ya. Nah positioning ini penting banget karena tiap dance movement itu bakal ada pattern yang beda-beda dan player itu harus menjaga biar koneksinya tuh nggak putus itu sih. Nah terus berikutnya player expression itu aku pengen ada mix and match dance-nya. Jadi satu dance bisa dikombinasikan sama dance lain dan itu bakal ngasih behavior yang baru gitu. Jadi aku pengennya spektrum dari player expression itu di daerah situ sih. Jadi dance yang udah ada, misalnya total dance-nya itu sekitar 16 atau 15 ya. Nah itu bisa dikombinasikan satu sama lain gitu. Nah itu kalau di total mungkin bisa 100-an gitu kombinasinya. Nah terus karena movement itu, karena prinsip utama kita tuh movement itu bagus dan static itu bad, di game ini tuh nggak ada instan sama sekali. Jadi tiap istilah tiap serangan ya, tiap serangannya kan menyembuhkan ya. Tiap serangannya di Mentari ini nggak nge-stun enemy sama sekali. Jadi enemy-nya tuh tetap gerak gitu sih. Dan itu yang kita pengen push di game ini. Jadi jangan sampai kita menari itu bikin musuhnya malah ke-stun gitu. Karena itu melawan dari prinsip yang sebelumnya gitu. Jadi kalau pertama kali saya bikin game itu saya lebih ke mengeksplor dari tematik gamenya dulu. Aku pengen bawa tematik apa nih? Kalau ini kan kita udah dapat movement sama connection, itu baru kita breakdown ke game modelnya pengen kayak gimana gitu. Gitu sih. Dan ini aku sama sekali nggak nyari referensi combatnya kayak gimana ya. Jadi benar-benar explore dari nol gitu sih. Kecuali dari player expression ya. Kalau dari player expression itu banyak
inspirasi dari transistor sih. Tapi dari desain combatnya sendiri itu kebanyakan kita diskusi dari nol gitu. Nah terus ketika kita udah ada model yang cukup pas, nah ini baru prototipe nih. Ini prototipe pertama kayak gini. Nah ini bisa dilihat ya, kalau misalnya kita deket sama lawan, itu ada kayak kabelnya. Nah ini intinya dari game ini tuh intinya ada link mekanik. Jadi ketika jarak player dan enemy itu lebih kecil dari angka tertentu ya, ada angka fix gitu, dari konstan, itu bakal terkoneksi. Terus ketika linknya itu ketika jaraknya tuh jauh, contohnya ketika ini ya, ketika yang ini enemy range-nya tuh kabur, itu kabelnya tuh putus gitu. Itu mekanik awal yang kita desain. Karena apa itu penting? Karena ketika linknya putus, itu damage-nya si dancer itu nggak connect. Jadi sembari kita nari-nari gitu ya, kita harus jaga koneksi gitu, harus jaga jarak sama enemy biar koneksinya nggak putus. Karena kalau koneksinya putus, itu heal-nya si dancer atau istilah kasarnya damage-nya ya, kalau ngomongin term di game, itu nggak connect. Ini aku cuma nge-prototype pakai 2 jenis dance ya, ada dance yang nge-dash ke depan, terus ada dance yang muter gitu. Nah jadi basicnya kayak gini nih. Kita ngejaga koneksi biar nggak putus. Nah kalau benangnya merah nih artinya dia lagi di jarak kritis gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kayak gitu. Nah terus dari desain dance-nya kita milihnya pakai cooldown base. Jadi lebih mirip sistem gitu ya. Alasannya apa? Kalau misalnya kita bikin bener-bener combo kayak Bayonetta atau Metal Gear Rising gitu ya, itu cost-nya ternyata sangat lebih gede sih dibanding kita cuma bikin cooldown base aja gitu. Nah itu kayak gitu juga harus dipikirin ya, kayak masalah scope atau enggak. Tapi salah satu alasannya itu sih, dan itu lebih susah buat didesain gitu sih. Kalau misalnya kita pengen pakai combo system yang proper, maka dari itu kita lebih pilih ke dance combination itu. Jadi setiap moveset tuh bisa di-equip kayak materialnya Final Fantasy 7 gitu. Jadi bisa di mix and match, nah itu behavior-nya bakal beda gitu. Nah ini prototipe pertama kayak gini. Terus gimana kita ngedesain movesetnya dari Mentari itu sendiri? Nah ini si Mentari ini sebenarnya startnya lumayan unik karena kita mulai dari ngedefine struktur frame datanya kayak gimana dulu. Jadi kalau ngomongin dance kan waktu itu kita banyak riset tipe-tipe dance gitu, itu agak susah buat di breakdown karena tiap aliran dance kan beda-beda banget ya. Ada kayak modern dance itu gerakannya gimana, terus yang tradisional tuh gerakannya gimana. Nah itu aku ngerasa kita butuh koridor dulu nih. Kita eksperimen tuh jangan terlalu liar dulu gitu. Jadi aku sharing koridor buat ngelimit eksplorasinya kayak gimana, terus baru kita eksplorasi di koridor itu, jangan terlalu melebar-lebar. Nah terus dari situ kita coba ngedefinisiin frame datanya dulu malah. Jadi kalau di setiap dance di Mentari itu ada dua komponen ya yang paling penting ya, ada movement terus ada beat. Jadi kalau movement itu intinya step ketika player bergerak dari A ke B gitu. Jadi kalau misalnya gerakan yang dash yang ini, nah itu dash berarti ya dari poin itu ke poin atasnya gitu. Terus beat itu intinya kayak active frame-nya yang tadi pembahasan frame data. Jadi periode ketika player ngasih damage ke musuhnya gitu. Kalau dalam konteks Mentari itu periode di mana player ngasih heal, menyembuhkan musuh lain gitu. Nah terus ini aku limit juga dari setiap movement itu ada 2 slot beat. Jadi bisa di awal atau di akhir gitu. Nah kalau kita udah ada koridor ini, kita bisa explore macam-macam nih. Nah contohnya gini,
Ini dance yang pertama. Di kiri itu dance paling basic, amplify ya. Jadi movementnya cuma dash forward, cuma dash ke depan. Terus dia nge-heal target terdekat. Nah ini targeting ini hal yang penting juga nih di mentari nih. Jadi scope-nya kayak gitu. Dan tiap dance tuh bisa punya lebih dari satu movement. Kalau ngomongin dance kan bisa ada juga yang gerak ke belakang dulu terus baru ke samping gitu ya. Kan itu hal yang sangat umum ya. Nah itu contohnya yang di kanan ini, spin. Jadi pertamanya muter dulu, tapi mobilitasnya rendah. Nah terus di situ ada input buffernya tuh, ada input window-nya tuh. Kalau misalnya player pencet tombol lagi, itu bakal dilanjutin ke circular movement dan nge-heal-nya tuh baru di belakang. Jadi kalau yang di kanan tuh konsepnya kayak charge attack lah. Semakin lama kita muternya, itu semakin gede heal yang di akhir gitu. Nah jadi kalau udah ada kayak gini kan eksplorasinya lumayan terstruktur ya, karena kita udah ada struktur yang lumayan modular, tapi yang nggak terlalu liar juga gitu. Jadi kayak beatnya tuh udah pasti di akhir dan di sebelumnya gitu. Nah, terus buat ngedesain player moveset, itu paling gampangnya itu kita ngelist variabel apa aja sih. Aspek apa aja yang bisa jadi demand dari enemy gitu. Jadi kan kalau dari ngomongin mentari tadi bisa ngomongin aja targeting ya. Misalnya ada dance yang targetnya ke target terdekat aja, terus ada juga dance yang ke target ke semua koneksi gitu. Terus bisa juga kita ngedemand speed, jadi harus kabur secepat mungkin gitu. Terus bisa juga kita ngedemand mobility. Mobility itu kayak kalau di game racing itu istilahnya kayak handling sih, jadi seberapa gampang kita mengkontrol player gitu. Kalau moveset yang dash itu cepat tapi dia susah dikontrol, jadi limit pergerakannya tuh terbatas. Nah terus bisa juga range, seberapa jauh kita bergerak dari titik A ke titik B ya. Terus bisa aja demand-nya tuh bersil gitu, butuh heal yang sekali aja tapi banyak gitu. Terus solusi prinsip yang harus kita pegang itu kita harus ngomongin trade off juga. Jadi jangan sampai satu moveset itu bisa jadi solusi ke semua demand. Jadi kalau kalian main game action tuh mungkin ada aja yang kayak pakai normal attack itu udah bisa sampai tamat gitu. Sebenarnya jangan, kalau pengen game actionnya lebih menarik gitu ya, jangan sampai ada kayak gitu. Karena itu bisa istilahnya ada grand strateginya ya. Jadi ternyata satu moveset ini terlalu OP gitu, jadi nggak mau pakai moveset yang lain. Nah itu aku yang nggak pengen ada kayak gitu sih. Jadi kalau bisa, kita lagi mengusahakan sih, istilahnya belum terbukti ya, lagi mengusahakan jangan sampai ada satu move yang terlalu berguna di mana-mana gitu. Nah ini contohnya ketika kita ngedesain moveset, jadi ada trade off-nya ya. Contohnya yang di kiri itu spread, dia dodge-nya tuh paling jauh, tapi heal-nya tuh paling dikit, dan dia nge-target ke semua musuh. Nah terus yang tengah itu ada namanya double ya. Itu mobility-nya paling bagus, karena ketika dance itu kita bisa kontrol pakai analog. Tapi ya itu, gerakannya tuh paling agak pelan lah dibandingin sama yang dash gitu. Jadi ketika kita butuh kabur dari AOE attack itu sebenarnya kurang efektif. Tapi ketika kita diserang pakai projectile yang menyebar gitu ya, rada-rada bullet hell gitu, ini bagus karena dia heal-nya lumayan, tapi kita juga bisa ada mobility gitu. Nah terus yang terakhir itu hold, itu heal-nya paling gede, tapi mobility-nya paling rendah. Karena ketika kita nge-charge itu bisa dikontrol, tapi bisa dilihat gerakannya tuh pelan banget gitu. Nah kalau ngomongin detail bikin movesetnya dari 0 sampai selesai itu sebenarnya nggak sesimpel ini, tapi ini memang simplifikasi banget ya. Jadi ya proses aslinya itu jauh lebih panjang dari ini sih. Jadi ada kayak kita harus cari jalan tengah kan, dari animasi dancernya tuh kayak gimana, cocok nggak sama gerakan yang kayak gini. Terus kadang kayak kita cocokin juga dari, kita udah bikin 5 dance ya, terus kita explore dance baru, kita harus cek nih kalau sama dance sebelumnya tuh overlap atau enggak.
Atau jangan-jangan ini udah bisa dipakai untuk ngerespon demand yang sama dance yang sebelumnya gitu. Jadi secara garis besar banget sebenarnya prosesnya tuh kayak gini, tapi nggak gini doang gitu. Jadi di balik layar tuh masih ada banyak prosesnya lagi sih gitu. Tapi kurang lebih kayak gini secara garis besar. Nah, terus buat ngedesain enemy, ini aku cuma ngasih tahu di masalah enemy sama player aja ya, karena kalau dari level desain sebenarnya kita lebih simple. Jadi kita nggak ada kayak namanya obstacle, semua combat tuh di flat space, ya itu salah satu concern juga sih. Karena kalau kita naikin kompleksitas di situ, itu jauh lebih ribet nanti gamenya. Gitu sih. Jadi itu salah satu bagian dari scope juga, dan aku ngerasa itu nggak cocok bagi gamenya sih. Jadi kalau kita misalnya lagi dance di jurang gitu kan nggak cocok ya, di jurang-jurang gitu. Ya mungkin ada yang bisa bikin cocok deh, tapi ketika kita nyoba itu nggak banget sih. Nah ini karena kita esensi utamanya itu di positioning, jadi sebenarnya sebagian besar dari enemy itu kayak ngedemand positioning gitu. Jadi contohnya kalau di ini basic melee ya, basic melee itu ngedemand dodge saja ke arah mana aja kecuali ke arah attack-nya gitu, intinya gitu kan. Nah itu bisa di solve pakai beberapa dance. Terus nanti ada juga yang enemy mirip kayak basic melee ini, tapi hitbox-nya tuh melebar ke kanan gitu. Jadi istilahnya kayak tangannya tuh gede gitu, kayak musuh-musuh di Resident Evil gitu. Ini kan sebenarnya mirip ya, kayak kita demand side dodge, tapi satu sisinya tuh nggak aman gitu. Jadi demand-nya agak beda nih. Karena kalau kayak gini berarti mungkin kita pakai ngedash yang pendek itu masih tetap kena itu hitbox-nya. Nah yang kayak gini nih yang kita coba explore waktu ngedesain musuh gitu. Nah terus bisa juga ngedemand timing. Ini kalau kita lihat di Sekiro itu kan sebenarnya combatnya tuh rada kayak ngiringin musik ya, kayak musik gitu ya. Jadi musuhnya ngasih beat apa, kita harus kayak game rhythm lah istilahnya. Nah itu sebenarnya juga bisa dipakai di banyak game action gitu. Contohnya kayak di sini dua jenis enemy ini sebenarnya cuma dibalik aja. Yang satunya itu yang basic melee A itu ngejar terus ancang-ancang baru active frame ya, frame datanya kurang lebih kayak gitu. Tapi yang B itu ancang-ancangnya tuh sebelum ngejar. Jadi setelah ngejar dia nggak ada ancang-ancang lagi, langsung nyeruduk gitu istilahnya. Nah, cuma kayak pakai di swap kayak gini beda timing itu udah ngasih demand timing yang beda sih. Jadi kalau pengen berhemat, ini salah satu trik yang oke karena istilahnya cuma pakai enemy yang udah ada tapi dibikin versi beat yang berbeda gitu, rhythm yang berbeda gitu. Itu udah lumayan ngefek sih. Jadi kalau di Mentari kurang lebih gitu. Jadi kebanyakan ada yang demand positioning sama demand timing. Karena dua itu yang paling fundamental sih. Kalau main game action tuh kan timing dan positioning ya. Nah, dan hasil akhirnya tuh kurang lebih kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu hasil akhirnya selama kita bikin Mentari. Ini masih combat yang simple. Kalau combat yang basic, combat yang lebih kompleks nanti agak-agak spoiler ya, masih di polish juga. Tapi kurang lebih hasilnya kayak gini. Jadi bisa dilihat ini ada mekanik connection ya, ada kabelnya ini. Dan kalau misal udah agak jauh dia ada tandanya kayak mau putus gitu lah, ada kayak samar-samar gitu. Nah, kurang lebih gitu sih dari aku. Terima kasih waktunya, dan ternyata ini salah satu slide yang paling panjang yang telah saya bikin. Ya, thank you. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, boleh kontak di email langsung gitu, atau tanya-tanya habis ini aja. Oke, thank you.
Oke, mantap banget Mas. Jadi kita jadi belajar term baru juga nih di combat design. Ada demand sama ada reaksi dari player, toolnya mau pakai apa tadi katanya. Iya betul. Oke, menarik banget nih. Ini juga kayaknya dari teman-teman udah mulai banyak banget yang tanya. Jadi mungkin bisa aku baca dulu ya. Sebenarnya aku juga ada mau tanya sih, tapi mungkin nanti dulu aja dari Ryan. Oke, aku bacain ya Mas. Mungkin dari Kak Wangkari dulu. Dari Kak-nya tanya, berarti interaksi frame data tuh kurang lebih sama aja kayak main catur gitu ya. Jadi kan ada dia gerak gitu-gitunya, tapi mungkin lebih cepat karena ini satuannya frame atau milli kayak gitu. Yap, betul ya. Sebenarnya game itu kan kayak tarian tali ulur ya sebenarnya. Dan itu seberapa kalian harus melihat enemy aku sedang pakai moveset yang lebih beresiko. Nah, aku harus coba menghukum itu gitu. Jadi emang kayak tarik ulur gitu sih. Dan itu kayak main catur kadang kalau lihat game fighting gitu. I see, tarik ulur ya. Nah, mungkin berikutnya ada lagi nih pertanyaan dari Kastik. Mau tanya juga terkait terms dari hitbox sama hurtbox gitu. Bentar. Biasanya kan katanya kalau di game FPS biasanya yang dimention itu cuma hitboxnya aja gitu, ukuran bounce yang bisa dihit oleh si player lainnya. Sedangkan di fighting game itu ada juga tuh term namanya hurtbox, mirip kayak hitbox di FPS, tapi ini bisa berubah-ubah sesuai sama attack atau damage dari player lain kayak gitu. Mungkin boleh dijelasin lagi nggak sih Mas, kira-kira apa sih mungkin terms dari hitbox sama hurtbox itu kira-kira apa sih gitu bedanya? Paling gampang sih dari sisi playernya aja sih kita mikirnya. Kalau hitbox itu box yang bisa melukai player lain. Tapi kalau hurtbox itu box kita yang melukai kita, mendeteksi damage dari obstacle lain gitu istilahnya. Jadi kalau hitbox itu untuk melukai, yang hurtbox itu untuk dilukai gitu lah. Gampangnya gitu. Hitbox tuh dari serangan, hurtbox itu dari kita nerima serangannya gitu ya Mas ya? Iya, gampangnya gitu sih. Kalau dari streamer kan kadang ketukar-tukar ya, tapi paling gampang gitu sih mikirnya. Oke. Semoga terjawab ya untuk dari Mas Tik. Mungkin kita lanjut lagi. Ini banyak banget yang nanya Mas. Makanya seru deh Mas kalau bahas combat design. Wah, ini kalau bahas dalam ini bisa berapa jam ini? Gak cukup nih. Kapan lagi. Boleh Mas. Kita lanjut lagi dari pertanyaan dari Mas Fabi. Izin bertanya, kalau combo attack itu nanti frame datanya gimana ya? Apakah dia mungkin ada lanjutannya frame datanya atau gimana? Kira-kira Mas? Kalau frame data tuh sebenarnya biasanya satu klip aja. Tapi kalau misalnya ada beberapa combo ya berarti frame datanya ditumpuk aja gitu. Tapi secara simpelnya tuh gitu ya. Tapi di balik layarnya tuh banyak hal-hal lain sih. Jadi kayak misalnya kalau di combo ini ada input window-nya berapa frame gitu. Jadi ketika combo satu kita ternyata masih bisa input buat dilanjutin ke combo berikutnya. Kayak istilahnya di cancel gitu. Tapi kalau ngomongin combo tuh sebenarnya intinya ditumpuk aja sih frame-nya gitu. Dan kalau kita ngeliatin frame data tuh biasanya tiap klip aja. Enggak satu sequence gitu. I see. Kayak yang tadi berarti Mas, kayak ada input window di awal-awal buat dia lanjutin kombonya gitu. Iya, betul. Oke. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan dari Mas Fabi. Kita lanjut lagi. Oke, ini ada tanya sih, tapi ini mungkin ke Hades nanya ya. Jadi dari Mas Dikyun, dari Kak Dikyun, izin tanya, boon system itu tuh kayak numpuk buff yang saling sinergi satu sama lain ya, biar jadi playernya makin kuat atau gimana? Iya, jadi boon system itu intinya dia ngasih upgrade ke base weaponnya si Hades gitu. Dan itu kalau misalnya dan itu bisa ditumpuk gitu. Misalnya aku dapat boonnya Zeus, terus masih bisa aku tumpuk pakai boonnya Ares gitu. Gitu sih intinya. I see. Buat memperkuat ya. Itu kalau di game Hades. Beli aja gampangnya. Karena harus dirasain gitu. Seberapa kuatnya. Murah kok itu harganya. Iya.
Jatuhnya tadi tuh masuk ke player expression tadi ya Mas ya, kalau bound sistemnya di Hades tuh. Iya. Heeh. Oke, sambil coba lanjut lagi. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Yodi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dengan adanya si frame data gitu, adanya frame data ini, berarti untuk game action game atau juga game fighting game itu, apakah dia memerlukan standar FPS ketika sebuah gamenya itu dimainkan gitu? Apakah mungkin jadi harus ada kayak FPS limitnya gitu? Soalnya kan tadi kan mengaruh banget ya dari FPS yang dieksekusi pas di gamenya itu. Itu mungkin pertanyaan Mas. Apakah tadi ya? Oh udah itu aja ya. Kayaknya tadi agak panjang. Oh itu dulu ya. Oke. Itu dulu aja Mas. Kalau standar FPS biasanya ada sih. Jadi kalau di game action itu kayaknya standarnya 60 sih. Jadi meskipun animasinya tuh nggak smooth 60 FPS ya, itu biasanya prosesnya tuh tetap 60 FPS gitu. I see. Berarti kalau misalnya kelebihan gitu, maksudnya emang nggak boleh lebih misalnya dari 60 fps Mas, atau jadi sengaja manggil limit gitu? Kalau itu nggak tahu ya, kalau yang baru-baru ya. Soalnya aku nggak begitu ngikutin yang baru-baru, tapi harusnya nggak masalah sih kalau di gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya. Aku soalnya dari dulu aku masih stuck ke 60 Hz nih, belum move on ke berikutnya gitu. Oke. Jadi nggak pernah tahu experience-nya. Kalau di FPS sih sangat ngaruh ya, terus tinggi gitu. Ya harusnya ngaruh juga sih. I see. Dari respon. Kalau teman-teman mau nambahin juga boleh ya di chat. Kita lanjut lagi pertanyaan kedua dari Mas Yodi. Apakah seorang game designer perlu mendefinisikan untuk player maupun enemy untuk tiap movement di awal game-nya tuh butuh berapa frame data gitu? Atau itu tuh sebenarnya nggak perlu kita desain di awal, tapi bisa kita desain sambil jalan aja gitu, sambil play testing kayak gitu. Kalau dari experience-nya Mas Lemba gimana tuh? Soalnya kan ngomongin frame atau animasi gini kan pasti juga berhubungan sama animatornya juga kan. Gitu. Iya, tapi kalau kayaknya mekanik apapun tuh susah sih kalau misalnya kita tulis dulu baru diimplementasikan gitu. Jadi kalau ngomongin game development tuh emang paling bagus iteratif sih. Jadi dicoba sembari playtesting ya. Jadi kalau misalnya kita metodenya, jadi nggak kayak bangun rumah gitu loh. Kalau bangun rumah kan semua plan-nya di awal ya, terus baru kita bangun rumah gitu. Tapi kalau game tuh approach-nya agak beda sih, karena lebih banyak tanda tanyanya. Dan kita kan nggak tahu ya, ketika kita tulis itu feel-nya kayak gimana kan susah dirasakan gitu loh. Jadi aku nggak pernah sih kalau dari awal ngelis semua gitu. Jadi kebanyakan pakai batch gitu. Kita coba 5 dulu di play testing, kira-kira mana yang bisa diimprove. Kalau misal masih kurang ya kita bikin lagi gitu. Misal bikin 3 atau 5 lagi gitu. I see. Berarti memang sambil iterasi dulu ya Mas ya, buat akhirnya bisa tahu angkanya berapa sih buat si frame datanya ini. Dan berarti kalau ke animatornya pun setelah udah berapa kali playtest, udah mendekati fix. Ini berarti animasinya segini nih butuh berapa frame gini? Gimana tadi? Berarti ketika akhirnya kan nanti kan pada akhirnya dibikin jadi animasinya ya Mas ya, maksudnya kayak ada animasinya kayak gitu. Berarti diserahin ke animatornya itu tuh setelah si frame datanya itu udah cukup fix, kira-kira mau berapa frame kayak gitu. Bentar, aku ada contoh sih kalau pengen lihat bentar. Sebenarnya konsepnya nggak murni kayak gitu ya. Jadi kalau kita tuh ada kayak gini. Jadi ini salah satu GDD dari Mentari. Ini ngomongin mini boss Lumia. Ini ada konsepnya. Terus ini ada prototipenya kayak gini. Jadi masih pakai asetnya enemy ya. Jadi dia konsepnya tuh karena karakternya defensif. Jadi tiap kita heal dia bakal ngeluarin projectile gitu sih. Jadi buat menggambarkan sifat dia yang defensif ketika
di ceritanya konsepnya kayak gitu. Nah terus ini prototipenya masih pakai enemy yang biasa. Terus sebenarnya aku nggak langsung ke frame datanya sih, jadi aku lebih ke ngekonsep patternnya dulu. Patternnya pakai ini kan sebenarnya cuma pakai pattern enemy yang ada ya, cuma di reuse saja. Terus berikutnya tuh baru bikin draft animasi. Draft animasinya tuh kayak gini. Jadi ada draft animasi kayak gini, terus baru dibikin, dan nanti yang ngedit frame data tuh baru setelah ini gitu. Gitu sih flow-nya, kurang lebih kayak gitu ya. Oh, I see. Oke. Nah ini konsepnya nih. Itulah. Oke, thank you Mas. Mungkin buat pertanyaan dari Mas Yodi mungkin semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi, coba. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Mas Denta, tapi kayaknya mungkin udah kejawab juga sih tadi sama Mas Lembah. Aku masih bingung nih Mas. Jadi sebelum kita ngedesain combat dari game itu, apakah berarti kita harus ngedesain save frame datanya dulu atau gimana? Oh enggak, harusnya kalau awal kita ngedesain combat tuh kita harus bikin modelnya dulu. Karena kalau misalnya kamu mau bikin frame data tapi nggak ada modelnya, kan bingung juga ya. Kamu mau bikin model berdasarkan apa gitu? Iya kan? I see, iya. Misalnya aku pengen bikin Sesuai sama. berdasarkan positioning gitu, nah, kalau aku belum mendefinisikan ini kan malah susah ya, mau pakai apa gitu. Kecuali pengen nge-clone ya, kalau nge-clone kan bisa bikin langsung frame datanya aja, karena udah tahu combatnya, kayak misalnya kayak Dark Souls gitu. I see. Ngedesain modelnya sesuai sama tadi game essence yang kita mau tadi ya Mas ya? Ya betul, yang ini misalnya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan kedua dari Mas Denta. Kira-kira kalau mau belajar terkait frame data ataupun juga combat design, entry point-nya dari mana ya Mas ya? Mungkin dari Mas ada referensi buku atau video YouTube? Waktu itu buku si Fadri ngasih apa ya, lupa gue. Udah lupa judulnya. Tapi kalau aku mending paling gampang itu main gamenya sih. Karena itu kan udah source material yang paling true ya. Main gamenya langsung gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar combat yang lebih ke defensif, lebih dekat ke fighting game, itu coba main Ninja Gaiden. Yang barusan rilis tuh Ninja Gaiden Black itu kalau pengen kalian action adventure tapi prinsipnya kayak game action, itu coba itu. Terus kalian pengen yang lebih ke build up meter shonen banget, itu coba main YS 10 gitu. Sebenarnya lebih baik nyobain game langsung sih, biar langsung bisa ngerasain gitu. I see. Ini memang harus memperluas referensi dan akhirnya nanti di-construct juga ya gamenya. Kayak tadi kan betul. combat modelnya kayak gimana, esensinya yang dari game itu apa gitu. Game essence-nya apa? Oke, kita lanjut lagi ya. Masih ada nih Mas. Bentar. Waduh. Santai. Ini ada pertanyaan terkait combat design inventari ini Mas. Dari KBHP. Izin bertanya, itu enemy-nya bakal ngejar terus si playernya ketika link-nya terhubung atau akan terus ngejar player meskipun link-nya tidak terhubung gitu? Itu terkait yang Mentari tadi Mas. Oh ya, jadi kalau di Mentari ini konsepnya close encounter ya. Jadi encounternya harus diselesain baru combatnya selesai gitu. Jadi sebenarnya nggak ada konsep kayak enemy-nya tuh kabur dari encounter ini gitu. Jadi ketika kita mulai encounter ini, itu semua enemy itu udah pasti hostile semua gitu. Itu salah satu scope-nya di situ sih. Jadi encounter tertutup gitu lah. Kayak random encounter-nya di action RPG gitu. I see.
Berarti mungkin kalau secara level desainnya areanya sesuai sama yang kotak ini berarti Mas, si pembatasnya ini. Ya betul. Oke. Sama mungkin terkait level desain, aku juga ada mau tanya sih Mas. Jadi berarti sebenarnya di level desain itu sendiri itu tuh berarti ngaruh banget ke combat design juga, karena kan dia pengaruhi apa sih si demand-nya sih dari enemy yang ada di level tersebut tuh mau ada apa aja gitu-gitu. Benar ya Mas berarti? Iya ngaruh, tapi di Mentari ini sebenarnya kita nggak pengen banyak variasi area combat space-nya sih. Jadi kita udah bikin beberapa shape yang udah predetermined gitu. Jadi ada yang kotak, ada yang bulat, ada beberapa ukuran lah. Nah itu sepanjang game itu udah fix ukurannya segitu. Karena kalau kita keluar dari metrik itu, wah ini sistemnya hancur langsung kan. Kayak kabelnya jadi belok-belok gimana gitu sih. Jadi itu penting buat ngebatasin sebenarnya kayak gitu. I see. Balik lagi tentunya ke modelnya ya Mas ya, model combatnya. Betul. Oke. Semoga terjawab ya dari KBAP. Kita lanjut lagi. Ini ada tambahan dikit dari Mas Yudi. Nanya, ini sih agak teknikal sih, nanya terkait di Unity-nya. Kalau dari Mas nyeting si setting frame data di Unity itu pakai apa sih gitu? Dikit aja katanya Mas. Biasa pakai delta time biasa kok, normal aja, nggak aneh-aneh. Oke. Semoga terjawab ya Mas Yodi. Nanti kalau pengen tanya di DM boleh, kalau teknis gitu. Boleh. Oke. Sama tadi kalau mau lewat email juga boleh ya? Ya boleh. Aku tunjukin deh gimana. Gitu. Oke Mas. Oke, ada nanya lagi, tapi nanya komentari juga. Penasaran aja, itu untuk development gamenya berapa lama sama timnya berapa orang ya Mas gitu? Develop game Mentari. Sekarang ini baru jalan 1 tahun. Kalau timnya, karena kita kan sebenarnya timnya tuh dikit ya, tapi banyak kontrak worker gitu, pekerja kontrak. Jadi kalau misalnya semuanya lagi kerja itu 14 orang. Tapi tiap hari itu kayak 10-an lah kurang lebih gitu. Oke. Semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Kak Sei. Mungkin ini tadi kayaknya terkait toolsnya sih Mas, terkait moveset dari si playernya itu sendiri. Jadi gimana sih untuk kita mengembangkan suatu game, tapi misalnya dia tuh cuman menggunakan combo-combo yang simple aja gitu. Kayak misalnya di game Zelda, apa sih nih? Misalnya di game Zelda kayak cuman pakai 3 jenis combo doang gitu. Jadi mungkin si movesetnya tuh atau toolnya tuh mungkin gak begitu banyak. Oh. Maksudnya boleh atau enggak atau gimana? Kalau boleh ya boleh-boleh aja kan. Kan tidak ada yang melarang kamu bikin kayak gitu. Kalau menurut Mas, kalau dari menurut Mas sendiri, biasanya tuh yang game action yang bagus atau combat design yang bagus itu tuh kayak butuh berapa sih, kayak mungkin minimal dari si toolnya itu, si movesetnya? Sebenarnya kalau ngomongin ini nggak ada jawaban benernya ya. Contohnya kayak gini. Misalnya aku coba lihat game ini ya, YS 10 ya. Ini kan intinya tombol letaknya cuma 1 nih. Nih, tombol letaknya cuma 1 dan ini kan lebih fokus ke meter building kan. Jadi ketika kita attack, dia bakal ngisi meternya ini loh, kayak super meternya game action, game fighting gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, dan ini kan banyak yang seneng juga gitu. Jadi tergantung kita pengen bikin game action yang kayak gimana sih. Kalau kamu pengen bikin game action yang shonen banget ya, power fantasy gitu, aku ada bos yang gede, aku combo banyak-banyak, terus ada meter yang bisa ngeluarin skill yang epic gitu. Nah itu berarti kayak gini cocok. Nah kalau ngomongin Zelda tadi, Zelda tuh 3 combo tuh kan sebenarnya
tool dia di selain 3 hit combo kan banyak juga ya. Jadi bisa ngontrol batu banyak-banyak, bisa nge-stun musuh pakai yang hentiin waktu gitu. Sebenarnya tergantung combatnya sih. Kalau Zelda kan emang mengencourage kreativitas ya. Dia pengennya kayak gitu, makanya dia nggak pengen combo sistemnya tuh terlalu ribet. Coba kalau misalnya combo sistemnya Zelda kayak Ninja Gaiden itu kan playernya bakal pusing pasti. I see. Balik lagi ke game juga ya teman-teman. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Sei. Lanjut lagi, ada pertanyaan nih dari Mas Tik lagi. Pertanyaannya, kalau di Mentari sendiri, apakah si desain combatnya itu pakai fixed frame data atau pakai fixed tick rate gitu? Kalau apa yang terjadi kalau user konsisten main dengan FPS yang rendah kurang dari 30 FPS? Ini tadi bukannya udah ya? Yang delta time gitu. Ini beda lagi Mas. Kalau tadi kan masalah di game intinya. Agak teknis sih. Tapi kalau kita sebenarnya kalau misalnya konsisten kalau di bawah 30 fps ya mungkin inputnya delay gitu ya. Jadi kerasa nggak responsif gitu aja sih. Oke. Tapi berarti nggak apa-apa. Maksudnya emang masih playable tapi jadi delay gitu Mas. Ya playable-nya kan tiap player beda-beda ya standarnya ya. Mungkin kalau begitu player yang game action hardcore gitu mungkin ngerasa terganggu sih. Oke Mas. Kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Hafiz School. Cukup menarik. Kalau action dari suatu frame data antara player dan enemy itu saling bertumbukan itu gimana Mas? Misalnya tuh jadi kayak player sama enemy itu sama-sama nge-damage gitu. Sama-sama nge-damage di waktu yang berbarengan. Ini tergantung desainernya pengen kayak gimana sih. Ada game designer yang ngasih priority ke move tertentu ya. Misalnya kalau jadi kayak sistem gunting batu kertas gitu, kalau misalnya move ini ketemu ini mana yang menang gitu. Tapi bisa juga dua-duanya kena gitu. Itu tergantung desainernya pengen kayak gimana sih. I see. Balik lagi ke intentnya ya. Oke. Oke, dari teman-teman. Kayaknya kalau dari chat mungkin ada lagi nggak ya? Kayaknya udah sih. Atau mungkin dari aku pengen nanya juga sih Mas. Tadi aku catat. Oh mungkin ini sih Mas. Tadi kan Mas sempat mention sebuah tools atau sebuah moveset itu jangan sampai bisa kayak penuhin semua demand dari enemy-nya gitu kan. Karena kan nanti bisa aja dia attack doang tapi tamat gitu tadi. Nah tapi sebenarnya boleh nggak sih atau sebenarnya bagus nggak sih kalau misalnya si toolsnya itu sebenarnya nggak cuma bisa menuhin satu demand tapi kayak anggap aja bisa menuhin 2 atau 3 demand gitu dari si serangan-serangan enemy yang ada kayak gitu. Jadi sedikit multifungsi gitu mungkin nggak bisa masalah dibilang. sih. Kalau kayak gitu nggak masalah sih. Sebenarnya yang bikin game action menarik kan karena nggak biner ya. Jadi kalau misalnya ada demand ini, solusinya harus kayak gini gitu. Karena agak-agak fuzzy gitu sebenarnya itu malah yang bikin menarik sih. Jadi jangan dipikir kayak demand ini tuh solusinya udah pasti fix pakai moveset yang ini gitu. Jadi kalau bisa lebih apa ya istilahnya, lebih fuzzy gitu lebih oke sih. Jangan biner lah. I see. Justru malah jadi nambah mungkin dari segi problem solvingnya gitu berarti ya Mas ya. Kayak dia pengen ada di ini dia pengen coba handle pakai apa gitu. Betul. Oke, I see. Oke, dari teman-teman mungkin ada mau tanya lagi? Mungkin terakhir kayaknya. Udah lama juga gak sadar waktu udah jam setengah 3. Oh iya juga ya. Waduh.
Iya. Sebenarnya emang mungkin masih jarang sih Mas kita di SGD bahas combat design. Jadi kayaknya makanya ramai banget ya. Iya. Ya banyakin yang bikin game action dah kalau gitu. Waktu ngomongin game action aku jadi kepikiran tadi Mas. Sebenarnya susah gak sih bikin game action gitu kalau dibandingin sama genre-genre game lain gitu? Genre lainnya apa nih? Kalau bandingin kayak visual novel gitu kan kebutuhan teknisnya jelas lebih tinggi game action. Tapi kalau dibandingin sama RTS ya mungkin lebih susah RTS gitu. Tergantung sih perbandingannya apa gitu. Kalau di sekarang sih kita di Indonesia macam-macam juga sih ya game-game yang dibikin. Kan lagi banyak horor deh sekarang. Ya, tapi horor banyak juga sih. Kalau dari kekurangannya tuh butuh apa ya? Kalau misalnya lo animation heavy itu butuh animator sih. Dan kayaknya animator tuh agak jarang tuh yang kelihatan gitu. Animator 3D gitu. Berarti kebutuhannya si timnya harus punya animator yang cukup kuat ya berarti Mas ya. Kalau mau bikin game action. Ya. Harus bukan kuat sih, kayak apa ya? Jadi tim utama gitu loh, bukan tim yang kontraktor gitu kalau bisa. I see. Bikin course, masih bikin game, bikin course, nggak ada waktu. Aduh. Oke. Mungkin karena udah dari teman-teman juga udah cukup pertanyaannya, aku tutup dulu untuk sesi kali ini. Sebenarnya dari aku masih ada waktu sih. Kalau misalnya teman-teman mau ada waktu apa ya kita ngobrol-ngobrol bebas juga boleh. Atau kalau misalnya Mas Lemba juga ada waktu kosong, kalau mau ngobrol-ngobrol bebas juga boleh ya Mas ya. Ya silakan sih, santai sih hari ini. Oke. Mungkin aku tutup dulu. Thank you banget Mas Lemba udah ngisi materinya. Jarang-jarang kita bahas combat design dan ternyata cukup menarik ya. Dan kita juga belajar banyak term baru nih. Kayak tadi ada demand, terus juga ada tools buat dari reaction dari playernya. Dan juga tentunya dari si frame data itu sendiri. Mungkin dari terakhir dari Mas Lemba ada pesan-pesan atau pengen ada yang dipromosin boleh? Dipromosiin paling tolong wishlist mentari aja di Steam. Tinggal di search gitu aja sih. Thank you. Oke, thank you Mas. Thank you.